Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah salat subuh Masjid Sadar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala akan kepada seorang hamba nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah nikmat Islam. Karena dengan sebab inilah seorang hamba akan selamat di dunia dan di akhirat. Dia akan meraih kebaikan yang besar di dunia ini dan wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara pembatal-pembatal keislaman, perkara pembatal-pembatal keislaman adalah sesuatu yang sangat penting. Terlebih di masa seperti sekarang ini, banyaknya atau saja yang dapat membatalkan. Demikian juga Islam itu bisa batal keislamannya. Kalau dia melakukan Islam mudah, sangat mudah. Setelah kita menyebutkan pembatal-pembatal keislaman, lalu di antara kita ada yang dengan serampangan dan mudah mengkafirkan Islam. Sangat mudah. Taruhlah kita sebutkan ada 3 model orang yang akan masuk Islam. Dia muslim lalu murtad, dia akan kembali ke Islam. Yang lahir dari keluarga Islam, ayahnya muslim, ibunya. Untuk orang yang kafir asli dan untuk orang yang murtad lalu ingin kembali masuk Islam, taubat, maka kalau misalnya ada seorang kafir datang kepada, lalu dai itu sementara mengajar, kemudian orang itu mengatakan, wahai syekh atau wahai ustadz, saya ingin masuk Islam. Lalu orang tersebut, saya ingin masuk Islam. Lalu orang itu bilang, duduk dulu. Nanti setelah taklim kau masuk Islam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ustadz itu kafir. Ustadz itu menjadi kafir. Kenapa? Karena orang ini mau masuk Islam, meninggalkan kekufuran. Dia mau masuk Islam, meninggalkan kekufuran, lalu kemudian sang ustadz ini menunda, seakan-akan dia ridho dengan kekufuran, ya, ridho dengan kekufuran tersebut. Dia ridho orang ini jadi kafir, sedangkan orang yang ridho dengan kekafiran dia kafir. Orang ridho dengan kekafiran dia kafir. Maka perkataan dia nanti
Setelah pengajian baru kamu masuk Islam, dia kafir, menjadikan dia kafir. Ini tentu hal yang masih diperdebatkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sampai ulama mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena tidak bolehnya orang dipersulit untuk masuk Islam. Bahkan dimudahkan dan sangat dimudahkan. Kalau dia mengucapkan syahadat, selesai, dia masuk Islam. Dan pasti dengan yakin dia telah menjadi seorang muslim. Di antara ulama mengatakan, dan ini di antara kalau ada seorang khatib misalnya lagi berkhutbah, lalu datang orang mengatakan lakini la ilaha illallah atau syahadah, tolong talkinkan kepada saya syahadat, saya mau masuk Islam. Lalu dia bilang nanti aja setelah khutbah, kafar halan, dia seketika itu kafir. Kalau ada orang masuk Islam, dia langsung bimbing masuk Islam. Orang ini telah mau masuk Islam, dia bimbing masuk Islam. Saat itu dia mengucapkan syahadat, maka dia masuk Islam. Saking mudahnya masuk Islam. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu tentu masih diperdebatkan, tapi saya hanya menyebutkannya sebagai bentuk bahwa mudahnya orang masuk Islam. Masuk Islam sangat dimudahkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah masuk Islam, maka mengeluarkan orang dari Islam inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak mudah. Karena seseorang yang telah masuk dengan yakin pasti, tidak boleh dibatalkan sesuatu yang pasti dan yakin itu kecuali hanya dengan sesuatu yang pasti dan yakin pula. Dalam kaidah dikatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Harus benar-benar jelas bahwa orang tersebut telah jatuh pada kekafiran. Mengeluarkan orang dari Islam berat. Karena ketika seseorang memanggil saudaranya wahai kafir, kalau memang begitu adanya, maka panggilan itu berada pada orang yang dipanggil tersebut. Akan tetapi bila tidak begitu keadaannya, akan kembali kepada yang memanggilnya. Karena orang yang muslim sebagai kafir ini menyebabkan pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita dan terdapat di buku-buku fikih mereka, terdapat di buku-buku fikih. Kalau keislaman kan berkaitan dengan akidah, ya, tapi dibahas di buku-buku fikih. Kenapa? Karena kita tahu fikih itu kan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Kalau kita bicara tentang fikih, maka dia berbicara tentang hukum-hukum syariat
yang berkaitan dengan amaliyah, amal, perbuatan. Bukan berkaitan dengan akidah. Katakan amaliyah artinya mengeluarkan persoalan keyakinan. Orang belajar fikih, hukum-hukum fikih berarti berbicara tentang amalan, tata cara sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Bukan berkaitan tentang keyakinan, akidah. Bukan juga berkaitan tentang kebiasaan atau adat. Dia berkaitan dengan amaliyah, perbuatan amal seseorang. Dan amal ini di antara syarat-syarat adalah Islam. Islam, sholat dia harus Islam, ya. Hilang keislamannya maka tidak sah. Dia bukan seorang muslim, tidak sah. Dia orang yang murtad, tidak sah. Maka para ulama kita itu membahas berkaitan tentang masalah murtad, masalah pembatal keislaman di kitab-kitab mereka, di buku-buku madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Terdapat penjelasan-penjelasan berkaitan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Banyak yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita di sana. Ada yang menyebutnya dengan bab riddah, bab tentang kemurtadan. Ada yang menyebutnya dengan kitabur riddah, kitab kemurtadan. Ada yang menyebutnya dengan bab al-murtad, bab orang yang murtad. Kalau riddah perbuatannya, murtad orangnya. Mereka menyebut di buku-buku mereka seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan karena perkataan mengejek. Ada yang berkaitan dengan perbuatan. Misalnya menyembelih untuk jin. Ada yang berkaitan dengan meninggalkan, misalnya meninggalkan sholat. Tidak, sholat bagaimana yang ditinggalkan? Apakah seluruh atau tetap murtad walaupun yang ditinggalkan cuma satu sholat? Ini ada, mereka bersilang pendapat di situ. Ada kaitannya berkaitan dengan masalah tersebut. Maka mereka membahas sholat, masuk sholat asar atau sholat zuhur, dia sengaja tidak sholat. Lalu akhirnya masuklah waktu asar. Berarti dia dengan sengaja meninggalkan sholat satu kali. Ketika masuk waktu asar, habis waktu sholat, dia meninggal di waktu asar. Orang ini murtad. Orang ini telah keluar dari Islam. Karena pembeda antara Islam dengan kafir, sholat. Kecuali dia meyakini bahwa sholat itu tidak lagi wajib. Kecuali dia mengiringinya dengan ta'ala. Ada juga yang berkaitan dengan keraguan-raguan. Ada yang berkaitan dengan keraguan. Kemudian yang ketiga, jadi saya menyebutkan pengantar tadi bahwa yang pertama, bahwa masuk Islam itu sangat mudah. Kemudian yang kedua bahwasanya, yang ketiga bahwasanya sangat penting mempelajari
nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman ini, nanti ada pembatal keislaman itu di antara ulama ada yang menulis sampai 400. Ya. Ada yang menulis sekian puluh pembatal keislaman, sampai ada yang menyebutkan sampai 400. Ya. Pembatal keislaman secara terperinci. Tapi kita nanti akan menyebutkan 10 saja. Yang 10 ini adalah yang paling besar dan disepakati. Ada yang tidak disepakati dulu pembahasan akidah tingkat dasar, misalnya al-usul ats-tsalatsah. Kalau dia sudah selesai dari al-usul ats-tsalatsah, dia masuk kepada kitabut tauhid. Setelah masuk kepada kitabut tauhid, dia masuk kepada akidah wasitiyah. Kalau dia sudah selesai dari 3 ini, maka seakan-akan akidah ahlus sunnah sudah selesai semua dia pelajari. Nanti setelah itu dia lengkapi lagi dengan nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Maka lengkaplah pengetahuan akidahnya, ilmu tentang akidahnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari saudara-saudara kita yang kemudian dengan mudahnya atau terjatuh dalam persoalan-persoalan yang dapat mengeluarkan dia dalam Islam. Disinilah pentingnya kita mempelajari nawaqidul Islam. Misalnya banyaknya orang datang ke dukun, orang menyembelih untuk jin, orang mengejek agama. Ya, bahkan kita sering melihat orang sekarang ini untuk viral, maka dia menjadikan agama sebagai bahan ejekan. Ada yang makan babi dengan bismillah, naudzubillah. Ya, ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Das Allah mengharamkan babi, dia baca bismillah makan babi. Ini menyebabkan perbuatan ini perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama kita sebagaimana dinukil dari sahabat Ibnu Mas'ud, araftu syarr laisa lisyarr walakin litawaqqihi atau kama qala. Aku mempelajari keburukan laisa lisyarr, bukan untuk mengerjakannya, walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk menghindarinya. Kenapa kita penting mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal itu? Agar kita bisa menghindarinya. Karena kata ulama, siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, maka dia mungkin jatuh ke dalamnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan atau terjerumus dalam kekafiran otomatis orang itu jadi kafir. Ya, ini perlu dicatat. Karena tadi tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Tidak semua orang atau tidaklah seseorang kalau jatuh ke dalam perbuatan atau jatuh pada kekufuran otomatis menjadi kafir. Tidak semua orang jatuh dalam kesyirikan otomatis menjadi musyrik. Sebagaimana tidak semua orang kalau jatuh dalam perbuatan terlaknat otomatis menjadi orang yang dilaknat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, ada seorang sahabat yang gemar minum khamar. Gemar minum khamar. Pokoknya khamar terus, ya. Diketahui minum khamar, mabuk lagi, dicambuk lagi dia.
Tidak lama kedapatan lagi minum khamar lagi, cambuk lagi dia. Tidak lama kedapatan lagi minum khamar lagi, didera lagi dia. Sampai kemudian salah seorang sahabat mengatakan kepadanya, semoga Allah melaknatmu. Orang ini nggak ada kapok-kapoknya. Sudah berapa kali didera nggak kapok-kapok. Dia mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan kamu laknat dia. Sesungguhnya aku tidak mengetahuinya kecuali dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat itu melaknatnya, padahal khamar telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat khamar dengan 10 jenisnya. Orang yang memeras, orang yang minta diperas, orang semua yang berkaitan dengan khamar, sampai yang membawa, sampai yang terima dampak uangnya, semuanya dilaknat. Nabi SAW melarang orang tersebut dilaknat. Artinya ada sebab di mana dia tidak dilaknat, karena dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tidak secara otomatis kalau orang melakukan perbuatan kekufuran otomatis jadi kafir. Makanya nanti ada pembahasan tentang takfir mutlak dan takfir muayyan. Ada pengkafiran secara umum, ada pengkafiran secara person. Perkafiran secara person ini perkara berat. Perkara berat, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Yang paling mudah atau yang boleh hanya pengkafiran secara umum, bahwa orang kalau mengucapkan perkataan mengejek Allah itu adalah perbuatan kekufuran. Ya, perbuatan kekufuran, karena harus tegak padanya 2 hal paling tidak, yaitu sampai kepadanya hujjah. Sampai kepadanya hujjah, tegak kepadanya hujjah, dan hilang darinya syubhat. Atau bisa jadi ada mawani', ada penghalang-penghalang yang menyebabkan dia menjadi tidak bisa dikafirkan. Ini ada perincian-perinciannya. Intinya saya mau katakan kepada jamaah sekalian bahwa orang kalau sudah diketahui secara pasti dia muslim, tidak boleh sembarangan mengkafirkannya. Pada perkara ini ada 3 kelompok. Ada kelompok yang ekstrim, namanya khawarij. Ini ekstrim kanan. Kalau orang melakukan perbuatan dosa, kafir. Bahkan sahabat Nabi pun dikafirkan olehnya. Iya. Ini orang-orang khawarij. Ada sisi ekstrim yang lainnya, orang murji'ah. Orang-orang murji'ah ini pokoknya kalau Anda sudah iman, sudah ndak kafir-kafir lagi. Meskipun Anda mau melakukan berbagai macam jenis perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan kufur, bagi dia amal itu bukan bagian dari iman. Amal itu bukan bagian dari iman. Kalau sudah ada di keyakinan, beres. Perkataannya, perbuatannya, meskipun menunjukkan pada penghinaan terhadap Islam, pelecehan terhadap Allah, enggak, selama kau masih yakin bahwa Islam. Ini namanya murji'ah, ekstrim kiri lagi. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Yang pertengahan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan. Mereka tidak sembarangan mengkafirkan. Ahlus sunnah wal jamaah tidak sembarangan mengkafirkan. Namun ahlus sunnah bisa saja mengkafirkan apabila memenuhi persyaratan. Barulah
berani mengkafirkan, karena tidak boleh juga kalau orang nyata-nyata kafir dibilang bukan kafir, ya. Kalau dia nyata kafir nggak boleh dibilang itu tidak kafir. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Dia tidak sembarangan mengkafirkan. Kalau toh dia akan mengkafirkan setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Misalnya perkataan dan perbuatan orang yang akan divonis itu terbukti secara nyata sebagai perbuatan kekafiran, dan si pelaku itu konsisten dengan perkataannya. Misalnya ada seorang profesor, dia bilang semua agama sama saja, misalnya begitu. Lalu dia dinasihati bahwa perkataan ini perkataan tidak benar. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Disampaikan kepadanya, ditegakkan hujjah kepadanya, dijelaskan dan yang menjelaskan harus orang yang memang ahli. Jangan ujuk-ujuk orang yang nggak dikenal, nggak tahu, mau nasihati si profesor, ya dia mungkin akan meremehkan orang ini. Orang yang betul-betul mengerti tentang itu, kuat menguasai hujjah, dia yang menegakkan hujjah kepada orang tersebut. Kalau setelah jelas terang semuanya sampai, tidak ada lagi hal yang bisa dia jadikan argumentasi, lalu kemudian orang itu tetap konsisten dengan perkataannya, maka syarat sudah terpenuhi, tinggal mawani, ya, kita lihat penghalang-penghalangnya. Kalau tidak ada semuanya, barulah jatuh vonis orang ini telah keluar dari Islam. Orang ini telah keluar dari Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penghalang-penghalang. Misalnya kejahilan, dia bodoh ya tentang agama itu, dia ikut-ikutan aja, ngomong-ngomong enggak tahu apa-apa, dia langsung ngomong aja. Ini kejahilan. Ya. Ada juga yang karena dipaksa ya. Dia tahu tapi ada paksaan, terancam nyawanya dan seterusnya. Ya, intinya ada penghalang-penghalang. Kalau tegaknya hujah, ya, telah hilang syubhat, kemudian tidak ada penghalang-penghalang dan dia tetap melakukan atau mengatakan pembatal keislaman, itu barulah dia bisa jatuh pada kekafiran. Jadi Ahlus Sunnah tidak mudah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin waktunya sudah habis ya. Ya. Saya sebutkan secara singkat saja, ada 10 pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan, dan yang 10 ini adalah apa yang telah disepakati, kemudian ini hal-hal yang paling sering atau banyak dilakukan oleh orang. Yang pertama adalah syirik, kesyirikan, yaitu asyirku fi ibadatillahi, melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seperti apa? Seperti menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia menyembelih untuk jin. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'itah yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an, yaitu orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, lalu dia meminta kepada perantara tersebut, dia bertawakal kepada perantara tersebut, ya, dia bertawakal kepada perantara tersebut, kafara ijma'an, dia kafir secara ijma', ya, seluruh ulama mengatakan dia kafir, ya. Kemudian yang ketiga, ini tentu ada perincian-perincian, ada penjelasan-penjelasan yang perlu untuk masing-masing kita nanti mempelajarinya agar tidak serampangan dalam menerapkannya. Kemudian yang ketiga adalah man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau dia ragu dengan kekafirannya. Iya, orang nyata-nyata musyrik tapi dia
tidak mengkafirkannya. Kayaknya muslim juga sih, ya. Mirip-mirip aja, sama aja dengan kita, beda jalan aja, ya. Beda jalan aja, sama Allah tujuannya. Ini dia ragu dengan itu. Ingat, sekali lagi harus hilang penghalang. Tidak setiap orang mengatakannya langsung kita bilang, oh ini sudah kafir, ya. Tidak seperti itu. Kemudian ar-rabi' yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukmat tawagid ala hukmihi fahuwa kafir. Orang yang keempat, orang yang berkeyakinan bahwasanya selain dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia berkeyakinan bahwasanya hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu ada yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala, atau ya sama saja antara hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut adalah jatuh pada kekafiran. Kemudian yang kelima, man abghada syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membenci satu bagian saja, walaupun satu bagian dari apa yang Nabi bawa, ya, membenci satu bagian daripada apa yang Nabi bawa, walau amila bih, walaupun dia kerjakan, kalau dia membencinya walaupun dia kerjakan, kafarah, dia telah kafir. As-sadis, kemudian yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinillah, siapa yang mengejek, mencelah sesuatu dari agama Allah, dia mengejek ganjarannya kah, dia mengejek syariat kah, atau dia mengejek sesuatu dari agama Allah, seperti mengejek perintah Allah tentang kewajiban-kewajiban, misalnya sholat dan sebagainya, dia mengejek, dan dia asalnya muslim dan dia mengejek, maka kata penulis rahimahullah, ya, kafara, dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul abillah wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan terhadap Allah kah, ayat-ayatnya kah, atau rasul-rasulnya kamu mengejek, iya, kamu mencela, mengejek, mempermainkan, la ta'tadhiru, tidak usah minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah kamu beriman. Iya, tadinya kamu beriman, kemudian kamu kafir. Iya, as-sabi' as-sihru, kemudian sihir. Iya, yang ke-7 adalah sihir. Iya, adalah sihir. Siapa yang mengerjakan sihir, maka dia kafir. Kemudian yang ke-8, ya, mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum alal muslimina, orang yang menolong orang kafir untuk memerangi orang Islam, ya. Jangan menolong orang kafir dalam memerangi orang Islam. Kalau ada orang Islam berhadapan dengan orang kafir, sudah nyata ini orang kafir dan orang Islam dan kafir yang sedang berhadapan, nggak boleh kita menolong orang kafir untuk memerangi Islam. Ini bisa menjadi pembatal keislaman, ya. Maka perhatikan baik-baik, jangan sampai kita menolong orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, ya. Kemudian yang ke-9, at-tasi', man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruju min syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-khadiru al-khuruj an syariati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Siapa yang berkeyakinan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka dia kafir. Iya. Siapa yang berkeyakinan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mensyariatkan sholat misalnya, lalu dia mengatakan, nah, kita levelnya sudah seperti Khidir, ya.
di hadapan Musa, ya, yang bawa, maka dia bersendiri, dia tidak mengikuti lagi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Dia keluar dari Islam, karena siapapun dari umat Nabi Muhammad wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lepas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang 10, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Wa dalilu qaulu ta'ala wa man adlam mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Yang ke-10 yang terakhir adalah orang yang berlepas diri dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan agama Allah, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mempelajarinya, enggak mau. Dia dibilang muslim tapi enggak mau amal, enggak mau belajar, enggak mau. Maka orang ini telah lepas dari Islam. Orang ini telah melepaskan dirinya dari Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira 10 hal yang merupakan pembatal-pembatal keislaman. Ini hal yang disepakati dan juga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Hendaknya kita hati-hati menjauhkan diri kita dari bahaya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa merawat keislaman dan keimanan kita, bahkan kita menumbuhkannya pada tingkat-tingkat yang semakin tinggi, semakin kuat dengan iman dan amal saleh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.